Bagaimana bisa mengkritik orang lain, namun dengan bahasa yang bisa diterima oleh mereka, sehingga mereka pun tidak sakit hati dengan kita. Nah, saya sudah merangkumnya dalam video ini, semoga bermanfaat. Les Giblin pernah mengatakan bahwa salah satu kegagalan paling umum dalam hubungan manusia adalah upaya kita untuk meningkatkan harga diri kita dengan merendahkan harga diri orang lain. Artinya, kita tidak sungkan untuk menyakiti hati orang lain hanya demi menaikkan derajat harga diri kita di mata banyak orang. Ketika misalnya kita mengkritik orang lain, seringkali kita salah. Kita bukannya memberi kritik, namun malah mempermalukan harga diri mereka. Ini tentu bukan hal yang baik. Walaupun memberi saran dan kritik itu penting, namun jika cara yang kita gunakan itu salah, tentu akan berdampak negatif. Oleh sebab itu, berikut ini akan saya sampaikan kepada teman-teman poin penting yang harus dipahami jika ingin mengkritik orang lain. Pertama, kritik harus disampaikan secara pribadi. Jika ingin membuat saran dan kritik kita diterima oleh orang lain, kita tidak boleh membuat ego orang lain itu melawan kita. Pastikan bahwa tujuan kita adalah membuat hasil akhir yang baik. Usahakan sampaikan kritik bukan di depan banyak orang, sebab itu akan membuat dia lebih egois dibanding kita. Bisa saja dia melontarkan pembelaan sambil menunjukkan raut kebencian terhadap diri kita. Alhasil, apapun yang kita katakan kepada dia tentu tidak akan diterimanya. Cobalah untuk mencari kesempatan di mana dia sedang sendiri, dan pada waktu yang pas, sampaikan secara perlahan dari hati ke hati. Saya yakin dia pasti akan mau menerima kritikan kita. Yang kedua, awali kritik dengan kata manis atau sanjungan. Kata-kata manis seperti sanjungan dan pujian akan sangat berpengaruh dalam menciptakan suasana yang bersahabat. Itu akan membuat orang lain merasa senang dan mengurangi egonya. Pujian dan sanjungan itu akan membuka pikirannya terhadap kritikan yang memang perlu didengarnya. Katakan kepada dia bahwa sebenarnya dia itu sangat baik, namun ada sedikit yang kurang lengkap dalam dirinya, dan bila itu dilengkapi, dia akan menjadi pribadi yang sangat-sangat baik. Dengan pendekatan seperti itu, dia akan merasa lebih dihargai, sehingga kritikan kita mudah untuk diterimanya. Yang ketiga, kritik perbuatannya, bukan orangnya. Terkadang banyak orang salah dalam memberikan kritik. Mereka lebih condong kepada personalnya. Inilah yang akan membuat seseorang merasa terpojokkan. Jika ingin kritikan kita diterima, cobalah mengkritik tingkah lakunya atau perbuatannya, bukan orangnya. Sebab dia hanyalah seorang manusia biasa yang bisa jadi dalam bidang A dia salah, namun dalam bidang B, C, dan D dia baik. Itulah alasan mengapa jangan mengkritik orangnya, namun lebih kepada perbuatannya. Yang keempat, berikan jawabannya. Ketika kita memberitahu orang lain tentang kesalahan mereka, beritahulah cara melakukan yang benar. Penekanannya bukan pada kesalahannya, melainkan bagaimana mereka bisa memperbaiki dan menghindari kesalahan itu. Oleh sebab itu, sebelum memberikan kritikan, jadikan diri lebih baik terlebih dahulu, agar kita bisa menjadi contoh yang baik untuk diri mereka. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, jangan terlalu memaksa. Kita tahu bahwa kita memiliki sebuah batasan dengan orang lain. Tentunya kita tidak bisa memaksa orang lain menerima kritikan kita 100%.
Bisa jadi mereka hanya mengambil bagian-bagian yang sesuai menurut mereka saja. Oleh sebab itu, kita harus tetap menghargai dan menghormati pilihan mereka. Sahabat inspirasi, demikianlah tips yang dapat saya informasikan kepada Anda semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selalu salam inspirasi.